Dalam hidup, kita sering mencari jawaban atas berbagai tantangan yang tak terduga. Di tengah pergulatan ini, filsafat Stoik menawarkan cahaya yang menuntun kita untuk memahami hidup dengan lebih bijaksana. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, pernah berkata, "Lihatlah ke dalam. Di dalam dirimu terdapat sumber kebaikan yang tak akan pernah berhenti mengalir jika kamu terus menggali." Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa jawaban atas banyak pertanyaan hidup sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Namun, di balik ajaran Stoik yang sering dikenal seperti ketabahan dan pengendalian diri, terdapat pelajaran-pelajaran tersembunyi yang belum banyak diungkap. Pelajaran ini tidak hanya relevan, tetapi juga mampu memberikan panduan mendalam untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan penuh makna. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami 7 pelajaran Stoik yang mungkin belum Anda kenal, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang Anda terhadap hidup. Mari bersama-sama menemukan kebijaksanaan abadi yang tersembunyi di balik filsafat ini. Sebelum melangkah lebih jauh, dukunglah dengan menyukai video ini dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan inspiratif lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri, takdir, dan kehidupan. Pelajaran 1. Seni Oikeiosis. Filsafat Stoik selalu menekankan pentingnya memahami diri sendiri sekaligus mengenali peran kita dalam tatanan semesta yang lebih luas. Salah satu konsep yang jarang dibahas namun sangat relevan dalam kehidupan modern adalah oikeiosis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti rasa memiliki atau rasa akrab, yang merujuk pada dorongan alami manusia untuk menjaga dirinya sendiri sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Konsep ini mengajarkan bahwa perhatian kita pada diri sendiri secara alami meluas ke orang lain, menciptakan jalinan empati yang tak terpisahkan antara individu dan komunitas. Bayangkan sebuah lingkaran yang dimulai dari pusat kecil. Lingkaran ini mewakili diri Anda. Ketika lingkaran tersebut meluas, ia mencakup keluarga, teman, masyarakat, dan akhirnya seluruh umat manusia. Gambaran ini, yang terinspirasi dari filsuf Stoik Hierokles, menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari sistem yang saling terhubung. Marcus Aurelius memperkuat ide ini dengan mengatakan, "Apa yang tidak baik untuk kawanan lebah, tidak baik untuk lebah." Pernyataan ini menggambarkan bahwa kebaikan individu tidak bisa dipisahkan dari kebaikan kolektif. Kehidupan kita tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kontribusi kita memperkaya kehidupan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, oikeiosis dapat diterapkan melalui tindakan sederhana namun penuh makna. Misalnya, ketika Anda menghadapi perbedaan pendapat dengan seseorang, konsep ini mengajarkan untuk tidak sekadar membela sudut pandang Anda, tetapi juga mencoba memahami perspektif lawan bicara Anda. Empati adalah inti dari oikeiosis. Dengan menempatkan diri Anda pada posisi orang lain, Anda tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan ruang untuk harmoni dalam perbedaan. Selain itu, oikeiosis mendorong kita untuk berperan aktif dalam komunitas. Tindakan kecil seperti membantu tetangga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau sekadar berbagi senyuman, menjadi benang yang memperkuat ikatan kemanusiaan. Tindakan ini mungkin tampak sepele, tetapi memiliki dampak yang lebih besar dalam menciptakan hubungan yang lebih erat di tengah masyarakat yang semakin individualistis. Ketika hari berakhir, Stoik mendorong kita untuk melakukan refleksi. Renungkanlah, apakah tindakan Anda hari ini mencerminkan nilai-nilai oikeiosis? Apakah Anda telah mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda? Atau justru membuat jarak? Refleksi ini membantu kita menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak dalam hubungan kita dengan orang lain.
Pada akhirnya, oikeosis bukan sekadar konsep filosofis, melainkan panggilan untuk mengenali kemanusiaan yang kita miliki bersama. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat berkontribusi pada kebaikan kolektif. Dengan memahami dan menerapkan oikeosis, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga menciptakan harmoni yang lebih besar dalam jaringan hubungan manusia yang saling terhubung. Pelajaran 2. Nilai askesis. Dalam tradisi Stoik, ada sebuah konsep penting yang seringkali kurang mendapatkan perhatian, yaitu askesis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti latihan atau disiplin dan mencakup lebih dari sekadar penyangkalan terhadap kenikmatan duniawi. Askesis adalah bentuk latihan mental dan spiritual yang bertujuan untuk memperkuat jiwa, membangun ketangguhan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup. Filsafat Stoik percaya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan disiplin dan kerja keras, seperti seorang atlet yang melatih tubuhnya untuk mencapai puncak performa. Musonius Rufus, salah satu filsuf Stoik yang sering dilupakan, menjadi tokoh yang sangat menekankan pentingnya askesis. Baginya, filsafat tidak hanya sebatas teori, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia mengajarkan bahwa pemahaman intelektual terhadap kebajikan tidaklah cukup. Kebajikan harus dilatih, dihidupi, dan diwujudkan dalam keseharian. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadi seseorang yang benar-benar kuat secara mental dan emosional, kita perlu melibatkan diri dalam latihan rutin untuk memperkuat jiwa. Marcus Aurelius pernah menulis, "Seni hidup lebih seperti seni seorang pegulat daripada penari." Hidup tidak selalu berjalan mulus seperti tarian yang indah, tetapi lebih sering berupa pergulatan dengan tantangan yang tak terduga. Dalam konteks ini, askesis adalah alat untuk membantu kita tetap kokoh menghadapi guncangan hidup. Ini bukan hanya tentang menghindari kesenangan, tetapi juga tentang membangun kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan, bahkan ketika godaan atau hambatan muncul. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah maraton. Anda tidak bisa hanya membaca tentang teknik berlari atau memahami teori latihan. Anda harus benar-benar berlari, merasakan kelelahan, dan melampaui batasan Anda sendiri. Begitu pula dalam kehidupan, askesis mengajarkan kita untuk tidak hanya memahami prinsip-prinsip kebijaksanaan secara teori, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan nyata. Setiap tantangan yang dihadapi menjadi kesempatan untuk melatih ketangguhan mental, memperkuat karakter, dan mengasah kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, askesis dapat diwujudkan melalui kebiasaan kecil yang konsisten. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, seperti kritik yang menyakitkan atau kegagalan dalam pekerjaan, alih-alih melarikan diri atau menyalahkan keadaan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dengan pendekatan ini, setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk bertumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Askesis juga berarti memilih jalur yang lebih sulit jika itu memungkinkan Anda untuk berkembang, seperti menunda kesenangan sesaat demi pencapaian yang lebih besar di masa depan. Latihan ini, meskipun tampak sederhana, memiliki dampak yang mendalam. Dengan secara konsisten menjalani askesis, kita tidak hanya memperkuat diri dalam menghadapi tantangan, tetapi juga mengembangkan kepekaan terhadap kebijaksanaan yang lebih besar. Kita belajar untuk merangkul ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses menuju pencapaian yang lebih berarti. Pada akhirnya, askesis adalah panggilan untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berorientasi pada pertumbuhan. Ini adalah pengingat bahwa kebijaksanaan tidak datang begitu saja, tetapi melalui latihan yang penuh kesadaran dan disiplin. Dengan menjalankan askesis,
kita mempersiapkan diri untuk menghadapi badai kehidupan dengan keberanian, ketenangan, dan kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Filsafat Stoik tidak hanya memberikan panduan untuk berpikir, tetapi juga sebuah undangan untuk bertindak. Dan dalam tindakan inilah kita menemukan transformasi sejati. Pelajaran 3. Perspektif kosmik. Di tengah kehidupan yang sering kali dipenuhi oleh tekanan, kekhawatiran, dan perasaan terjebak dalam rutinitas, filsafat Stoik menawarkan sebuah perspektif yang mengubah cara kita memandang dunia. Perspektif kosmik. Konsep ini bukan hanya tentang memahami posisi kita dalam alam semesta yang luas, tetapi juga tentang mengakui keterhubungan semua hal dan menyadari bahwa keberadaan kita hanyalah sekejap dalam perjalanan waktu yang tak terhingga. Perspektif ini memberi kita kerendahan hati sekaligus kekuatan untuk menghadapi hidup dengan lebih bijaksana. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, pikirkan seluruh alam semesta sebagai satu makhluk hidup, dengan satu jiwa dan satu substansi. Kutipan ini menggambarkan bagaimana Stoik memandang semesta sebagai sebuah entitas yang harmonis, di mana segala sesuatu memiliki tempat dan perannya masing-masing. Dari bintang-bintang di galaksi hingga debu yang melayang di udara, semuanya adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Dengan memahami ini, kita diingatkan bahwa meskipun masalah kita tampak besar dalam hidup kita sendiri, mereka sebenarnya hanyalah titik kecil dalam kanvas semesta yang jauh lebih luas. Cobalah membayangkan diri Anda berdiri di bawah langit malam yang penuh bintang. Dalam sekejap, Anda merasa kecil di tengah keagungan alam semesta. Bumi dengan segala hiruk-pikuknya hanyalah satu titik di antara miliaran galaksi. Dan di atas titik kecil ini, hidup kita yang penuh dengan kesedihan, kegembiraan, dan perjuangan menjadi bahkan lebih kecil lagi. Namun, perspektif ini bukanlah untuk mengecilkan arti hidup kita, melainkan untuk memberikan konteks yang lebih luas. Dengan memahami betapa singkatnya waktu kita di dunia ini, kita dapat belajar untuk lebih menghargai setiap momen, menghadapi masalah dengan lebih tenang, dan tidak terlalu terbebani oleh hal-hal kecil. Perspektif kosmik juga mengajarkan kita untuk tidak membiarkan ego mengambil alih. Ketika kita terlalu terfokus pada diri sendiri, masalah yang kita hadapi seringkali terasa lebih besar dari yang sebenarnya. Tetapi ketika kita melangkah mundur dan melihat gambaran yang lebih besar, kita menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap penting mungkin sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan dalam skala kosmis. Misalnya, sebuah kesalahan di tempat kerja, konflik kecil dengan seseorang, atau rencana yang gagal, tidaklah seberat yang kita pikirkan jika dilihat dari perspektif semesta. Sebaliknya, mereka adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Lalu, bagaimana cara menerapkan perspektif kosmik ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan secara rutin meluangkan waktu untuk refleksi. Cobalah untuk bermeditasi, mengamati langit malam, atau sekadar duduk dalam keheningan dan merenungkan betapa luasnya alam semesta. Dalam momen-momen ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah masalah yang saya hadapi saat ini akan tetap penting 1 tahun dari sekarang? 5 tahun? 10 tahun? Dengan bertanya seperti ini, Anda akan mulai melihat masalah dengan cara yang lebih seimbang, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan ketenangan pikiran. Marcus Aurelius juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Ia berkata, segala sesuatu yang kita lihat akan segera berubah, akan lenyap, dan akan digantikan oleh sesuatu yang lain. Kutipan ini tidak hanya mengajarkan kita untuk menerima perubahan, tetapi juga untuk memahami bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, akan berlalu. Dengan perspektif ini, kita dapat menghadapi kehidupan dengan keberanian, mengetahui bahwa bahkan tantangan terbesar sekalipun hanyalah bagian kecil dari alur kehidupan yang lebih besar.
Pada akhirnya, perspektif kosmik adalah pelajaran stoik yang mengundang kita untuk melampaui pandangan yang sempit dan individualistis, serta melihat diri kita sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk merespons dan menghargai perjalanan ini. Dengan mengadopsi perspektif ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan ketenangan, menerima kehidupan dengan kerendahan hati, dan menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur yang mendalam terhadap keajaiban keberadaan. Pelajaran 4. Peran takdir dalam pertumbuhan pribadi. Dalam kehidupan, takdir seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebuah kekuatan misterius yang membawa kita ke arah yang mungkin tidak kita inginkan. Namun, bagi para stoik, takdir bukanlah musuh, melainkan guru. Filsafat stoik mengajarkan bahwa takdir adalah alat untuk pertumbuhan pribadi, sebuah jalan yang memungkinkan kita untuk belajar, berkembang, dan menemukan makna yang lebih dalam setiap pengalaman hidup. Mereka tidak hanya menerima takdir, tetapi juga melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat karakter dan kebijaksanaan. Epictetus, salah satu filsuf stoik terkemuka, pernah berkata, "Jangan menuntut agar sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi terimalah bahwa itu terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan hidup dengan baik." Kutipan ini bukanlah seruan untuk menyerah pada keadaan, tetapi sebuah undangan untuk menerima kenyataan dengan hati yang terbuka. Ketika kita menerima takdir, kita berhenti melawan apa yang tidak dapat kita ubah, dan mulai fokus pada apa yang benar-benar ada dalam kendali kita. Cara kita merespons. Bayangkan, Anda sedang menghadapi situasi sulit, mungkin kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam hubungan, atau tantangan kesehatan. Reaksi pertama yang wajar adalah merasa kecewa, marah, atau bahkan putus asa. Tetapi stoik mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Mereka mendorong kita untuk bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Pertanyaan ini menggeser fokus dari rasa frustrasi menuju pemahaman yang lebih besar. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang tersembunyi, sebuah kesempatan untuk melatih kesabaran, ketangguhan, atau bahkan rasa syukur. Stoik juga mengajarkan bahwa takdir tidak pernah bekerja melawan kita. Ia bekerja untuk kita, meskipun seringkali dengan cara yang tidak kita pahami pada awalnya. Marcus Aurelius, dalam tulisannya yang penuh refleksi, menulis, "Apapun yang terjadi padamu adalah sesuai dengan alam semesta. Semua peristiwa telah diatur untuk kebaikanmu dan untuk kebaikan orang lain." Pemikiran ini mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan yang lebih besar. Kadang-kadang, pengalaman yang tampaknya negatif pada akhirnya membawa kita ke arah yang lebih baik, membuka pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Untuk benar-benar memahami peran takdir dalam pertumbuhan pribadi, kita perlu mengubah cara kita memandang tantangan. Misalnya, jika sebuah rencana besar tiba-tiba gagal, reaksi biasa mungkin adalah menyerah atau merasa dunia tidak adil. Tetapi melalui lensa stoik, kegagalan tersebut adalah peluang untuk introspeksi, untuk mencari alternatif, dan untuk menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Kita tidak hanya menerima takdir, tetapi juga memanfaatkannya sebagai batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Penerapan pandangan ini dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan latihan yang konsisten. Ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang takdir coba ajarkan kepada saya? Bagaimana saya bisa berkembang dari pengalaman ini?
Refleksi ini memungkinkan kita untuk mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan, setiap kehilangan menjadi pelajaran, dan setiap kesulitan menjadi langkah maju menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Pada akhirnya, pelajaran Stoik tentang takdir adalah panggilan untuk menerima hidup sebagaimana adanya tanpa kehilangan semangat untuk terus maju. Takdir tidak pernah menjadi akhir dari cerita kita. Ia adalah awal dari bab baru yang penuh kemungkinan. Dengan menerima dan bekerja bersama takdir, kita tidak hanya menghadapi kehidupan dengan keberanian, tetapi juga menemukan makna yang mendalam dalam setiap langkah perjalanan kita. Takdir adalah tangan yang menuntun kita menuju pertumbuhan, jika kita cukup bijaksana untuk mengenalinya sebagai sekutu, bukan musuh. Pelajaran 5. Dikotomi nilai. Dalam masyarakat moden yang seringkali menilai kesuksesan berdasarkan pencapaian materi, kekayaan, atau status sosial, filsafat Stoik menawarkan perspektif yang berbeda dan mendalam melalui konsep dikotomi nilai. Stoik membagi nilai menjadi dua kategori utama, nilai intrinsik dan nilai eksternal. Nilai intrinsik mencakup kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, hal-hal yang tidak bergantung pada kondisi luar atau penilaian orang lain. Sebaliknya, nilai eksternal mencakup hal-hal seperti kekayaan, ketenaran, dan pengakuan sosial yang seringkali dianggap penting, tetapi sebenarnya bersifat sementara dan tidak mendefinisikan siapa kita sesungguhnya. Aristo dari Chios, seorang filsuf Stoik, pernah menjelaskan bahwa banyak hal yang kita anggap berharga dalam hidup hanyalah bayangan dari nilai sejati. Kekayaan misalnya mungkin memberikan kenyamanan, tetapi tidak menjamin kebahagiaan atau kebajikan. Ketika kita mengejar hal-hal eksternal tanpa memahami nilai sejati, kita rentan terhadap kekecewaan. Sebaliknya, nilai intrinsik seperti kebijaksanaan dan integritas memberikan kepuasan yang lebih mendalam, karena mereka berasal dari dalam diri dan tidak dapat direnggut oleh keadaan luar. Untuk memahami konsep ini, bayangkan seseorang yang sangat kaya tetapi hidup tanpa integritas. Kekayaannya mungkin membuatnya dihormati oleh masyarakat, tetapi di dalam dirinya, ia merasa kosong karena tidak memiliki kebajikan yang sejati. Sebaliknya, pikirkan seseorang yang hidup sederhana tetapi penuh dengan rasa syukur, kejujuran, dan kebaikan. Orang ini mungkin tidak memiliki banyak hal secara materi, tetapi ia memiliki kedamaian batin dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Inilah inti dari dikotomi nilai, memahami bahwa apa yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa kita sebagai individu. Marcus Aurelius memberikan pandangan yang bijak tentang hal ini dalam tulisannya. Jangan biarkan jiwa Anda terjerat dalam hal-hal eksternal. Temukan kekuatan dan kebahagiaan dalam diri Anda sendiri. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk tidak mengukur kebahagiaan kita berdasarkan standar luar yang seringkali berubah-ubah, tetapi untuk menemukan kepuasan dalam kualitas-kualitas yang tidak dapat diambil oleh siapapun atau apapun. Kebijaksanaan misalnya adalah sesuatu yang terus tumbuh seiring kita belajar dari pengalaman hidup, sementara kekayaan atau ketenaran bisa hilang dalam sekejap. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan dikotomi nilai berarti secara sadar memilih apa yang benar-benar penting. Ketika Anda dihadapkan pada pilihan untuk mengejar hal-hal yang hanya memberikan kepuasan sesaat atau sesuatu yang memperkaya karakter Anda, pilihlah yang terakhir. Misalnya, dalam bekerja, apakah Anda lebih fokus pada mendapatkan pengakuan atau membangun integritas melalui pekerjaan yang bermakna? Dalam hubungan, apakah Anda mencari pengakuan sosial atau berusaha menciptakan koneksi yang mendalam dan otentik? Refleksi semacam ini membantu kita menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai intrinsik. Namun, ini bukan berarti Stoik menolak nilai eksternal sepenuhnya. Mereka mengakui bahwa hal-hal seperti kekayaan atau kesehatan memiliki tempatnya,
tetapi mereka tidak boleh menjadi fokus utama. Kekayaan, misalnya, bisa menjadi alat untuk membantu orang lain atau menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, tetapi tidak boleh menjadi sumber identitas atau kebahagiaan. Stoik mengajarkan bahwa kita harus menggunakan nilai eksternal tanpa bergantung padanya, sehingga kita tidak menjadi budak dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pada akhirnya, dikotomi nilai adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar diri kita, tetapi dalam cara kita menjalani hidup. Dengan memprioritaskan nilai intrinsik seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bermakna. Kita belajar untuk tidak terjebak dalam pengejaran yang sia-sia akan hal-hal duniawi, dan mulai fokus pada hal-hal yang abadi, kualitas-kualitas yang membentuk siapa kita sebenarnya. Dalam mengikuti ajaran ini, kita tidak hanya hidup dengan lebih damai, tetapi juga meninggalkan warisan kebajikan yang akan dikenang jauh melampaui masa hidup kita. Pelajaran 6. Praktik prosoche. Dalam filsafat Stoik, ada satu praktik mendasar yang jarang dibicarakan, tetapi memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah cara kita menjalani hidup. Konsep ini dikenal sebagai prosoche, yang dalam bahasa Yunani berarti perhatian atau kewaspadaan. Namun, prosoche bukan sekadar tentang menjadi sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah tentang menjaga perhatian yang penuh terhadap nilai-nilai moral dan etika kita, bahkan di tengah situasi yang paling menantang sekalipun. Filsuf Stoik percaya bahwa hidup kita bukan hanya dibentuk oleh apa yang terjadi, tetapi lebih penting lagi oleh bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkemuka, menekankan pentingnya prosoche dalam kehidupan sehari-hari. Ia berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan mereka terhadap hal-hal tersebut. Pernyataan ini menyoroti bahwa sumber utama ketidakbahagiaan kita bukanlah peristiwa eksternal, tetapi interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Prosoche adalah praktik untuk menyadari pikiran-pikiran ini saat muncul, menilai apakah mereka selaras dengan nilai-nilai kita, dan kemudian memilih respons yang bijaksana. Bayangkan Anda sedang berada dalam situasi di mana seseorang mengkritik Anda dengan keras. Reaksi alami mungkin adalah merasa marah, defensif, atau bahkan menyerang balik. Namun, prosoche mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan memeriksa pikiran serta emosi yang muncul. Dalam momen jeda ini, kita memiliki kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah respons ini akan membawa saya lebih dekat pada kebajikan atau menjauhkan saya darinya? Dengan mempraktikkan prosoche, kita dapat menggantikan reaksi impulsif dengan tindakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai seperti kesabaran, pengendalian diri, dan empati. Marcus Aurelius juga menulis tentang pentingnya perhatian ini dalam Meditations. Ia mengatakan, perhatikan pikiranmu, karena mereka akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, karena mereka akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, karena mereka akan membentuk karaktermu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, mulai dari pikiran hingga tindakan, memiliki konsekuensi yang mendalam dalam membentuk siapa kita sebenarnya. Prosoche adalah alat untuk memastikan bahwa setiap langkah tersebut diarahkan oleh kebajikan. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan gangguan, mulai dari notifikasi di ponsel hingga tekanan pekerjaan, praktik prosoche menjadi semakin relevan. Kita seringkali menjalani hari-hari kita dengan autopilot, bereaksi terhadap situasi tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Prosoche mengundang kita untuk memperlambat, menjadi lebih sadar, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Salah satu cara untuk mempraktikkan prosoche adalah dengan meluangkan waktu untuk refleksi harian. Di penghujung hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan saya hari ini mencerminkan siapa saya ingin menjadi?
Apakah saya merespons situasi dengan kebajikan? Kebiasaan ini tidak hanya membantu kita memahami di mana kita bisa memperbaiki diri, tetapi juga memperkuat kesadaran kita akan pentingnya perhatian penuh dalam setiap momen. Selain itu, prosoce dapat diterapkan dalam interaksi kita dengan orang lain. Ketika seseorang berbicara dengan Anda, apakah Anda benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu giliran untuk berbicara? Ketika Anda membuat keputusan, apakah Anda mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau hanya fokus pada kepentingan pribadi? Prosoce mendorong kita untuk selalu membawa perhatian penuh ke dalam hubungan dan keputusan kita, memastikan bahwa kita bertindak dengan integritas dan kasih sayang. Pada intinya, prosoce adalah praktik untuk hidup dengan penuh kesadaran, bukan hanya dalam arti berada di saat ini, tetapi juga memastikan bahwa setiap momen digunakan untuk menjalani nilai-nilai yang kita anggap penting. Dengan mempraktikkan prosoce, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam merespon situasi, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan selaras dengan kebajikan. Ini adalah panggilan untuk tidak hidup secara pasif, tetapi untuk terlibat secara aktif dalam setiap aspek kehidupan kita, menciptakan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, prosoce bukan hanya alat untuk menghadapi tantangan, tetapi juga kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan makna, kejelasan, dan kedamaian. Dengan menjaga perhatian kita terhadap nilai-nilai yang kita anut, kita memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kebijaksanaan dan kehidupan yang lebih baik. Pelajaran 7. Konsep simpatia. Dalam filsafat Stoik, terdapat konsep mendalam yang menggambarkan kesatuan dan keterhubungan seluruh alam semesta, simpatia. Konsep ini mengajarkan bahwa semua hal di dunia ini, manusia, alam, dan bahkan peristiwa, saling terhubung dalam jalinan harmoni yang tak terputus. Lebih dari sekadar pandangan filosofis, simpatia mengundang kita untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang kita ambil, sekecil apapun, memiliki dampak yang meluas pada dunia di sekitar kita. Marcus Aurelius dalam Meditations menggambarkan simpatia dengan indah. Semua hal saling terkait dan ikatan bersama ini adalah sesuatu yang sakral. Dengan kata lain, hidup kita bukanlah sesuatu yang terisolasi. Kita adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar, di mana tindakan kita memengaruhi orang lain, lingkungan, dan bahkan harmoni semesta. Pemahaman ini memberikan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi dengan dunia. Bayangkan sebuah ekosistem di mana setiap elemen memiliki perannya masing-masing. Sebuah pohon menyediakan oksigen, melindungi tanah dari erosi, dan menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Ketika satu elemen terganggu, misalnya, pohon ditebang tanpa kendali, ekosistem tersebut kehilangan keseimbangannya. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, menciptakan riak yang berdampak pada kehidupan orang lain. Simpatia mengajarkan kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari tatanan kosmik yang lebih besar. Ketika kita membantu seseorang, misalnya, kita tidak hanya memberi manfaat langsung kepada orang tersebut, tetapi juga menciptakan gelombang kebaikan yang dapat menyebar lebih luas. Sebaliknya, ketika kita bertindak dengan egois atau merugikan orang lain, dampaknya tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga pada komunitas dan sistem yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini dapat diterapkan melalui tindakan sederhana namun bermakna. Sebuah senyuman, kata-kata yang membangun, atau bantuan kecil dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan. Misalnya, membantu seseorang yang sedang kesulitan tidak hanya meringankan bebannya, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik. Simpatia mengingatkan kita bahwa kebaikan itu menular, dan setiap tindakan kecil kita memiliki potensi untuk mengubah dunia. Namun,
Simpatia juga mengajarkan kita untuk berpikir lebih luas dan mendalam tentang konsekuensi dari tindakan kita. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana ini akan memengaruhi orang lain? Apakah ini akan menciptakan harmoni atau justru merusaknya? Dengan membawa kesadaran ini ke dalam setiap tindakan, kita dapat hidup dengan lebih bertanggung jawab, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Marcus Aurelius pernah berkata, apa yang baik untuk kawanan lebah, juga baik untuk lebah itu sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebaikan pribadi tidak bisa dipisahkan dari kebaikan kolektif. Ketika kita hidup selaras dengan nilai-nilai simpatia, kita menciptakan keseimbangan yang tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain. Dalam konteks kehidupan modern, simpatia menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Di era di mana kita sering merasa terpisah satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional, simpatia mengajarkan bahwa keterhubungan kita tidak pernah hilang. Teknologi mungkin telah menciptakan jarak emosional, tetapi tindakan kita tetap memiliki dampak yang nyata. Dengan memahami bahwa kita adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, kita dapat mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih penuh empati dan tanggung jawab. Pada akhirnya, simpatia bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga sebuah panggilan untuk hidup dengan kesadaran akan peran kita dalam tatanan semesta. Ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, adalah benang yang menenun jalinan besar kehidupan. Dengan mempraktikkan simpatia, kita tidak hanya hidup dengan lebih bijaksana, tetapi juga menciptakan harmoni yang melampaui diri kita, menyentuh kehidupan orang lain, dan memperkuat keindahan tatanan kosmik yang saling terhubung ini. Filsafat Stoik melalui simpatia mengajarkan kita untuk menjadi agen perubahan positif di dunia, meninggalkan jejak kebaikan yang abadi bagi generasi mendatang. Hidup adalah perjalanan penuh dengan tantangan, pelajaran, dan peluang untuk tumbuh. Dalam luasnya kebijaksanaan Stoik, kita menemukan peta yang menuntun kita untuk memahami diri, menghadapi takdir, dan hidup selaras dengan nilai-nilai yang abadi. Melalui konsep-konsep seperti oikeiosis, askesis, perspektif kosmik, penerimaan takdir, dikotomi nilai, prosoche, dan simpatia, kita diajak untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana, lebih penuh empati, dan lebih bermakna. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa kita akan diwarnai oleh warna pikiran kita. Dengan pemikiran ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita membentuk hidup kita, bagaimana kita merespons tantangan, dan bagaimana kita memberikan dampak bagi dunia di sekitar kita. Filsafat Stoik mengundang kita untuk melampaui keterbatasan ego, menyadari keterhubungan kita dengan orang lain, dan hidup dengan keberanian serta integritas. Sekarang, setelah kita menjelajahi 7 pelajaran Stoik yang mendalam ini, mari kita renungkan. Pelajaran mana yang paling menyentuh hati Anda? Bagaimana Anda dapat menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan mempraktikkan satu konsep Stoik dalam kehidupan Anda tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada harmoni yang lebih besar dalam dunia ini. Bagikan pemikiran Anda, pelajaran yang paling menginspirasi, atau bagaimana Anda berencana untuk menerapkan stoicisme dalam hidup Anda di kolom komentar. Mari kita terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Karena pada akhirnya, hidup yang dipandu oleh kebajikan adalah hidup yang benar-benar bermakna. Semoga Anda menemukan kekuatan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam perjalanan Anda. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.